Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-temanku semua, dan tidak lupa pula santri seluruh Indonesia. Pertama, kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Narju' syafa'atu fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Asal dari Jepara, Jawa Tengah. Sekarang saya jenjang berpendidikan semester 5 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wusqa, mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan profil Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa. Alhamdulillah, saya sendiri termasuk bagian dari santri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa. Pondok Al-Urwatul Wusqa sering dikenal atau disebut dengan PPUW. Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa beralamatkan di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Yang pada awal mulanya Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa merupakan tak lain yaitu sebuah aktivitas pengajian Al-Quran yang diselenggarakan di sebuah bangunan musola pada tahun 1949 atau 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Ya'qub Husain sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa tidak terlepas dari figur Kiai Haji Muhammad Ya'qub Husain, yang mana selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusqa. Kiai Haji Muhammad Ya'qub Husain masa kecilnya bernama Sujono, yang berasal dari golongan keluarga abangan atau awam dalam hal agama Islam. Hidup di tengah masyarakat Indonesia sebagaimana pada umumnya pada periode tahun itu, yaitu Islam adat. Indikasi tradisional Islam adat di periode ini ya
antara lain mengadakan selamatan, menyambut datangnya bulan Ramadan dengan acara megengan, menyambut datangnya Lailatul Qadar dengan maleman, dan berhari raya dengan acara riyoyonan atau syawalan atau bawalan. Walaupun banyak anggota masyarakat yang merayakan ini, ya banyak masih yang tidak menjalankan puasa Ramadan. Disinilah hal ini dikarenakan dakwah para wali dan ulama baru pada tahap itu ya. Kiai Haji Muhammad Yakub Husain menamatkan sekolah dasar yang saat itu bernama Sekolah Rakyat di Desa Blimbing, Kecamatan Gudo, berjarak tempuh sekitar 5 km selatan Desa Bulurejo dengan perjalanan kaki di setiap harinya. Beliau melanjutkan menimba ilmu agama yang bermukim di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kiai yang menjadi Presiden Republik Indonesia tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, status musola ini ditingkatkan menjadi masjid dan difungsikan untuk jamaah sholat Jumat. Sebelum itu, Sujono yang berganti nama Muhammad Yakub Husain tinggal di pesantren itu sampai dewasa dan menjadi mantri guru, kepala sekolah. Setelah senior dalam menimba ilmu dan kondisi kesehatannya yang sering sakit-sakitan, maka beliau boyong pulang dan kemudian mendirikan musola di rumahnya, yaitu di Desa Bulurejo, Diwe, Jombang, dengan mengajak beberapa teman dari Pondok Tebu Ireng untuk menyelenggarakan pengajian Al-Quran di musola tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, setelah musola ini ditingkatkan menjadi masjid dan difungsikan untuk jamaah Jumat, bangunan masjid tersebut mengalami pemugaran yang pertama pada tahun 1955 dan direhab perluasan serambi masjid pada tahun 1965 bersamaan dengan momentum tragedi G30 SPKI. Partai Komunis Indonesia punya misi merubah Indonesia menjadi negara komunis dengan cara kekerasan. Bahkan ada kasus beberapa orang muslim yang tengah menjalankan sholat subuh dibunuh. Usaha mereka gagal sehingga berakibat PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia, yang mana berikut berdampak terjadi pembantaian massal secara nasional terhadap para antek partai terlarang tersebut. Setiap situasi mencekam itu terjadi dan berakses pada pembludakan orang yang mencari perlindungan untuk menyelamatkan nyawa dengan tindakan antara lain
mendatangi dan berdiam di masjid, termasuk di Masjid Bulurejo sendiri. Peristiwa itu menjadi momentum bagi awal ramainya yang datang ke masjid, termasuk untuk sholat Jumat, di mana khutbah Jumat mempunyai makna yang penting bagi dakwah Islamnya. Ki Haji Muhammad Yakub Husain sering bersilaturahmi ke teman sejawatnya di berbagai desa lain dan mengajak mendirikan masjid-masjid yang arsitektur modelnya bangunan hampir sama. Masjid-masjid tersebut dibangun dalam waktu yang hampir bersamaan dan dipakai untuk pusat dakwah Islamnya. Pendidikan yang ada dalam pondok pesantren Al-Urwatul Wusqa yaitu meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, SMA, sekolah tinggi ilmu tarbiyah, dan madrasah diniyah, yang mana terdapat fasilitas masjid, asrama putra, asrama putri, asrama santri, kantor, asrama pengasuh, dapur, gedung sekolah, lapangan, koperasi santri, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang, kamar mandi, WC, sampai-sampai klinik kesehatan. Ekstrakurikuler yang terdapat pada pondok pesantren Al-Urwatul Wusqa yaitu pembinaan tahfidz dan tahfidzul Quran, mawaris atau hadroh, kajian kitab kuning, pidato, pramuka, komputer, bahasa asing, kaligrafi, silat, basket, voli, sepak bola, marching band, pengembangan jurnalistik dan publistik, pengembangan ekstra, lab skill, keterampilan hidup atau usaha. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk mengenai profil pondok pesantren Al-Urwatul Wusqa. Untuk kedepannya agar bisa lebih menambah wawasan tentang pondok pesantren Al-Urwatul Wusqa, kita berdoa, kita memanjatkan kepada Allah semoga diberi kesehatan sehingga dengan kesehatan itu kita bisa merekam video-video dalam pondok pesantren Al-Urwatul Wusqa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.